Ika ada tipe yang ngomong. Pak, Pak, udah mau buka tadi bu, Pak. Alah mau buka tadi. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ibu-ibu, bapak-bapak, langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan dua nikmat iman, Islam, ihsan yang ditanamkan di dalam hati kita sejak lahir kita ke dunia ini. Itulah nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa hamba-Ku yang mensyukuri nikmat-Ku, kata Allah, maka nikmat tersebut akan Aku tambah. Namun sebaliknya apabila nikmat-Ku dikufuri hamba-Ku, kata Allah, ingat, azab-Ku sangatlah pedih. Azab Allah seringan-ringannya azab kubur ibu dan bapak. Jikalau kita injak setetes api neraka tersebut, maka menggelegaklah otak-otak kita. Itu seringan-ringannya siksaan di dalam kubur. Itu masih di dalam kubur. Belum nanti kita masuk ke dalam neraka. Langkah yang kedua, selawat bertangkai dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad biasanya berceramah, dia mengatakan, apabila dalam suatu majlis itu tidak ada selawat kepada Rasulullah, maka majlis tersebut seperti bau bangkai. Jadi di sini saya mengajak ibu dan bapak berselawat bersama-sama. Salatullah tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah yang ketiga yang saya hormati Bapak Camat beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Wali Korong, Bapak Wali Nagari, yang saya hormati Nini Mama, alim ulama, labai pegawai, khatib, imam, tuanku, bapak-bapak, ibu-ibu, cerdik pandai, yang kecil tak tersebutkan nama, yang besar tak tersebutkan gelar, yang insya Allah bersama-sama kita nantinya masuk bersama Rasulullah ke dalam syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, adapun tausiah kita pada malam hari ini berhubungan ini di malam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini saya akan menyampaikan atau kita bersama-sama merenung, merendahkan hati, mengingat segala dosa kita, mengingat siapa diri kita, mau kemana diri kita, untuk apa diri kita, dan apa guna diri kita. Adapun judulnya yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Karena kita manusia, siapapun engkau, siapapun
engkau tetap adalah seorang anak dari seorang ibu dan ayah. Jadi orang tua tidak memandang gelarmu, orang tua tidak memandang pangkatmu, orang tua tak memandang siapa dirimu. Yang hanya orang tua butuhkan hanya satu. Ketika nanti dia terkapar di depan, terbujur kaki, terbungkuskan kain kafan, dan ketika diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, hanya satu permintaannya. Apa ibu dan bapak? Bapak, apa yang kita inginkan ketika kita dalam keadaan tersebut untuk anak kita? Bu, apa yang ibu inginkan? Pak, tidak lain dan tidak bukan, anak kita lah yang mengurus kita ketika kita terbujur kaku. Betul Bu? Betul Bapak? Jadi bagaimana caranya si anak agar dia supaya tahu mengurus ketika kita terbujur kaku? Ajarkan dia sejak lahir. Dari mulai lahir dia diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diazankan sebelah kanan, dikomatkan telinga sebelah kiri. Jadi dari pertama dia lahir sudah kita ajarkan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ma tabnu bani Adama inqata'a 'amalukum illa bi thalas." Jikalau umat Muhammad mati, terputus semua amalan illa bi thalas, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah zariyah, sedekah yang berlimpah, sedekah yang berjalan terus. Sedekah zariyah ialah apabila kita menginfakkan 1.000 rupiah ke dalam masjid, selagi uang itu dipergunakan untuk beribadah orang masyarakat tersebut, selama itulah mengalir pahala kita. Itu yang dinamakan sedekah zariyah. Yang kedua, al-ilmu yang yuntafa'u alaih, ilmu yang bermanfaat. Sedekah dan ilmu sama halnya. Selagi kita ajarkan manusia satu huruf, selagi orang yang kita ajarkan itu mengajarkan kepada orang lain, maka pahala itu akan terus mengalir kepada diri kita. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas, yaitu waladun sholihah yad'u lahu, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di zaman sekarang. Di sini saya lihat kebanyakan bapak-bapaknya di sini. Anaknya kemana? Anak kita kemana? Bukan saya menyalahkan ibu, bukan saya menyalahkan bapak, tetapi mari kita introspeksi diri kita. Ada satu riwayat di dalam cerita, ini berarti barang ibu dan bapak. Ada seorang ayah yang sangat alim, imam di masjid rajin. Setiap waktu sholat dia hadir, setiap waktu sholat dia hadir, sholat sunnah ditunaikan, baca Al-Quran rajin, setiap perwiritan datang. Tiba dia mati, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, apakah engkau pernah melakukan? Tidak ya Allah. Wahai fulan, apakah engkau pernah berjudi? Tidak ya Allah. Wahai fulan, apakah engkau pernah berzina? Tidak ya Allah. Sungguh mulia dirimu, jauh daripada dosa, kata Allah. Masuk engkau ke surga. Tiba diadili si anak yang mau masuk ke surga. Wahai fulan, apakah engkau pernah melaksanakan sholat? Tidak ya Allah. Apakah engkau pernah mengaji? Tidak ya Allah. Apakah engkau pernah ikut dirikan di kampung? Tidak ya Allah. Jadi bagaimana engkau akan masuk ke dalam surga? Jadi pergi engkau ke neraka, kata Allah. Jadi pada saat itu si anak minta keadilan kepada Allah, ibu dan bapak. Apa kata si anak? Wahai Allah, aku memang tak pernah mengenalmu. Aku tak pernah mengenal
tetapi aku asik di podiumnya membaca setiap hari di depan HP. Dia asik berceramah ke sana kemari, tetapi aku tak pernah diceramahinya, ya Allah. Jadi aku minta keadilan kepadamu, wahai Allah. Jadi ibu dan bapaknya, ibunya yang pada saat itu ingin masuk ke dalam surga. Oi, kami herek. Ini anakmu? Iya ya Allah. Apa betul engkau tak pernah mengajari dia mengaji? Iya ya Allah. Apakah engkau tak pernah mengajaknya ke dalam masjid? Iya ya Allah. Jadi engkau mau masuk surga, engkau lupakan amanahmu. Anak adalah amanah. Orang yang melalaikan amanah adalah salah satu orang yang munafik. Orang munafik adalah tempatnya di dalam neraka yang paling bawah. Jadi ibu dan bapak, berlimpah pun harta kita akan tetap dipertanggungjawabkan. Banyak pun anak kita tetap kita pertanggungjawabkan. Ketika membahas orang tua ini, air mata saya menetes. Saya disekolahkan di pesantren Riau, bukan mengungkit atau menceritakan riwayat hidup saya. Ini pengalaman. Di pesantren Riau Baitur Rahman An-Nizam kilometer 9 Muko, Provinsi Riau, 6 tahun di sana. Banting tulang orang tua saya, utang ke sana, utang ke sini, demi menamatkan 3 orang anaknya. Alhamdulillah ketiga-tiganya tamat dari pesantren. Jadi pertanyaannya adalah, apakah anak tamat pesantren jaminan orang tuanya masuk ke dalam surga? Tidak. Tidak ibu dan bapak. Jikalau anaknya disekolahkan ke dalam pesantren tetapi anaknya tidak pandai mengamalkan ilmu yang dituntut selama di pesantren, percuma. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada si anak tadi. Itu si anak yang membawa orang tuanya dari surga ke neraka. Ada juga anak yang membawa orang tuanya dari neraka menuju ke surga. Kebalikan dari cerita yang tadi. Pas orang tua diadili, wahai fulan, apakah engkau pernah beribadah kepadaku? Tidak, kata si ayah dan si ibu. Apakah engkau pernah mengaji kepadaku? Tidak, kata si ayah dan si ibu. Apakah engkau pernah datang ke dalam masjid untuk mengikuti wiridan mingguan? Tidak, kata si ayah dan ibu. Pada saat itu pergi engkau ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tiba anaknya diadili. Wahai anak, apakah engkau pernah berjudi? Tidak, kata si anak. Apakah engkau pernah berzina? Tidak, kata si anak. Apakah engkau pernah mencuri uang orang tuamu? Tidak, kata si anak. Jadi seumur hidupmu ngapain? Beribadah kepadamu, wahai Allah. Mempelajari kitabmu, wahai Allah. Mengenal Rasulullah-Mu, wahai Allah. Siapa yang mengajarkanmu itu? Orang tuaku, kata si anak. Orang tuaku memasukkan aku ke dalam pesantren. Apa pesan orang tuaku kepada ustazku, kepada buyaku di pesantren? Wahai buya, ini anakku. Ambil dagingnya untukmu, pulangkan tulangnya untukku. Artinya apa? Ini adalah pepatah ketika orang tua zaman dahulu mengantarkan anaknya untuk mengaji atau untuk belajar. Zaman sekarang kata-kata ini sudah lampau, sudah hilang, gara mengikuti zaman. Jadi maksudnya tadi apa? Si ayah menyerahkan si anak kepada buya tersebut. Terserah buya, mau dipukul, mau dibanting, tetapi jangan sampai patah tulang si anak. Kalau zaman sekarang ibu dan bapak, ada anak pesantren, ada anak SMP, rapor anaknya tiap 5 rapor merah, guru dituntut. Ada anak murid ketahuan main HP di dalam kelas, HP-nya disita, anak murid bawa golok untuk meminta HP-nya kembali. Banyak kejadian murid yang menganiaya guru, murid yang menganiaya guru, orang tua, anak yang menganiaya orang tuanya, mentang-mentang orang tuanya sudah tua, terserah suka hatinya mau mengapai orang tuanya tersebut. Ingat ibu dan bapak, sampai kapanpun kita adalah tetap seorang anak dari
Jika Rasulullah bertanya, ketika anaknya bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang harus aku lebih berbakti? Ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ayah. Kenapa ibu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayah? Mungkin ibu dan bapak sudah mengetahuinya. Yang pertama, ibu melahirkan. Apakah bapak melahirkan? Tidak. Yang kedua, ibu menyusui. Apakah bapak menyusui? Coba nanti kalau ada yang di sini punya anak bayi, dicoba sekali-kali Pak. Apakah si anak mau atau tidak? Yang ketiga, ibu mengandung. Selama mengandung 9 bulan ke kamar mandi dibawa. Dulu ibu dan bapak, buya saya pernah berpesan, kalian ingin merasakan ketika ibu kalian hamil. Kalian ingin merasakan ketika ibu kalian mengandung kalian, kata buya. Coba kalian bawa 2 tenteng kelapa, baru kalian letak bantal di dalam baju kalian. Coba sehari saja kalian coba, kata buya. Pas pulang ke kampung saya coba ibu dan bapak. Ternyata 1 jam aja tak tahan, Pak. Tak tahan, sakit pinggang ibu, sakit itu Pak. Apalagi ketika ibu 9 bulan. Ibu itu ketika mengandung, kakinya tak nampak sedikit pun di depan, gara tertutupi perutnya. Jadi, apakah masih mau kita membantah? Apakah kita masih mau durhaka kepada kedua orang tua kita? Jadi ibu dan bapak, kesimpulannya kita pada malam hari ini ialah kita sebagai anak akan terus mengalir kelakuan kita kepada anak kita nanti. Jikalau kita baik, insya Allah anak kita akan baik. Jadi mendidiknya. Jikalau tidak bisa dengan lemah lembut, usahakan keras. Jikalau tidak bisa dengan keras, coba tak usah kasih jajan. Jadi kesimpulannya ialah anak mau kita jadikan membawa kita ke dalam neraka, atau anak kita jadikan membawa kita ke dalam surga. Kuncinya adalah di orang tua, yaitu kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu. Pak. Pak. Sebelum saya akhiri tausiah pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan diri karena agak diralat dari kata bapak tadi. Ada sedikit salah. Tak kenal makanya salah. Tak kenal makanya saya. Tak kenal makanya kenalan ibu dan bapak. Bukan tak saya. Nama saya Rashid Ar-Rafi'i Siregar. Orang Medan. Orang Medan. Orang Medan, suaranya keras-keras. Asal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Kelas 2 SD, pindah kami ke Riau, dan sekarang orang tua ibu dan bapak alhamdulillah masih ada keduanya. Sekarang kami ada di Riau. Jadi kata bapak tadi, Al-Ustaz Rashid Siregar dari Padang Sidimpuan. Kalau dari Padang Sidimpuan belum sampai nih Pak. Mungkin besok pagi baru sampai. Jadi sekarang saya tinggal di Pasar Baru, Garim, Surau, Pasar Baru. Jadi mungkin ibu dan bapak sudah mungkin sering melihat wajah saya, mungkin lewat sini, mungkin tak tahu nama. Nama saya tadi Rashid Ar-Rafi'i Siregar. Pusaka terbit bulan purnama, namun bulan tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak retak. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau tak ada sumur di ladang, tolong ibu dan bapak jangan sampai tak mandi. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam koper. Jikalau ada kata yang salah, mohon maaf dari Bayu Regar.